Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud bersyukur? Yaitu berterima kasih kepada Allah. Terima dan kasih. Kita terima dari Allah Subhanahu wa taala lalu kita kasih. Betapa banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berinfak, untuk memberikan, untuk memberi sedekah, untuk memperbaiki diri. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak Allah berikan kepada kita rezeki. Dalam satu ayat dijelaskan dalam surah Al-Kautsar, surah ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu yaitu rezeki. Al-Kautsar, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk kita. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan bumi, Allah berikan kita rumah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kita kemampuan. Untuk apa? Untuk sebagai fasilitas kita. Cara untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya untuk bersyukur kepada Allah? Fasalli lirabbika wanhar. Salat dan berkorban. Salat, insyaallah. Kita bekerja untuk hidup. Supaya apa? Supaya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar berusaha tanpa kita mengetahui perintah dari Allah, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada kita sia-sia di depan Allah. Maka salatlah kamu. Salat. Jangan tinggalkan salat. Karena salat adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan salat itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu wajib sebenarnya, bukan sunnah. Wajib. Dari setiap individu manusia, dia wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat. Karena salat adalah salah satu hubungan yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat ini juga adalah sebagai pondasi agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadama faqad hadamad-din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat itu adalah tiangnya agama. Lalu kalau kamu enggak salat, berarti kamu telah menghancurkan agama. Lalu kamu salat, kamu mengerjakan salat, berarti kamu telah meninggikan agama, mengokohkan agama. Maka siapa sih sebenarnya orang-orang yang selalu menghancurkan agama? Yaitu adalah orang-orang Islam sendiri. Mereka enggak mau mengajarkan, mereka enggak mau mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, termasuk salat. Dengan salat berarti kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkorban. Berkorban bisa dengan tabungan. Ya, mungkin kita punya uang, lalu kita berikan sapi atau kerbau. Untuk apa? Ya, untuk berkorban. Berkurban. Yang bentuknya tahunan. Bisa dengan harian. Dengan apa? Waktu, ilmu, apalagi harta kita untuk diberikan kepada kemaslahatan ummah, berikan kepada saudari kita, orang tua kita, semuanya. Ukurannya dari Allah Subhanahu wa taala, kepada siapakah kita berikan harta kita
atau waktu kita atau ilmu kita. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayatnya 215, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil وبني السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Apabila bertanya hambaku kepada Muhammad, kepada siapakah harta itu diinfakkan? Kepada siapakah harta itu diberikan? Lalu jawablah kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidain, pada orang tua, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wa dzil qurba, orang-orang karib kerabat, baik dari ayah, dari ibu, wa banis sabil, dan mereka yang selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita infakkan, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan. Maka dengan kita selalu mengerjakan sholat, berkurban dengan tahunan misalkan ya Idul Adha, lalu kita juga berkorban setiap waktu, setiap hari, dengan apa? Dengan ilmu kita, dengan waktu kita, dengan harta kita, untuk kemaslahatan umat, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang selalu mereka mengejek kamu atau mereka iri kepada kamu yang selalu mendirikan sholat, selalu berkorban dengan harta kamu, dengan anak-anak kamu, dengan waktu kamu, maka ingatlah bahwa mereka itu yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang yang selalu membenci kita, tapi kita sudah berusaha yang terbaik, kita sudah melakukan yang terbaik, kita nggak ada masalah buat dia, gitu kan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna syani akahwal abata. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemanakah nikmat itu kita jalankan? Maka jadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Yang salah satunya salat, lalu berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.